Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Lentera Dakwah rahimakumullah, kita tetap harus bersyukur kepada Allah SWT yang masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil hisab. Sahabat Lentera Dakwah rahimakumullah, ibadah saum di bulan Ramadan adalah sebuah peluang yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala. Allah buka peluang seluas-luasnya kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah, baik ibadah saum itu sendiri maupun ibadah-ibadah yang lain, yaitu ibadah qiyam Ramadan, sholat tarawih, sholat tahajud, sedekah, dan lain sebagainya. Itu peluang yang diberikan oleh Allah SWT. Dan Allah juga memberikan kesempatan yang sama kepada kita, kepada setiap orang yang beriman, untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Tinggal kitalah yang kemudian memanfaatkan peluang yang sudah diberikan oleh Allah SWT untuk meraih cinta, untuk meraih kasih sayang, dan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah SWT, yang pada akhirnya nanti kita akan meraih derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu takwa. Sahabat rahimakumullah, sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Saya penggal, saya ambil bagian akhir saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sa'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Di dalam surat Al-Maidah ini Allah memerintahkan kepada kita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam amal. Di dalam ayat tersebut Allah jelaskan bisa saja, mungkin saja, dan sangat mudah bagi Allah SWT untuk menjadikan semua umat itu sama, untuk menjadikan semua itu baik semuanya. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Allah ingin menguji hambanya terhadap apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Dan Allah kemudian tegaskan di situ, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Jadi artinya peluang sudah diberikan oleh Allah SWT dan kita diminta untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh, amal kebaikan, sehingga kita akan mendapatkan derajat paling tinggi di hadapan Allah SWT, yaitu takwa. Sahabat Lentera Dakwah rahimakumullah, ada 3 tips pada saat kita mau melakukan fastabiqul khairat. Tips yang pertama adalah bersegera di dalam melakukan amal soleh. Kita manusia di dunia ini tidak ada yang tahu kapan batas umur kita. Setiap manusia taunya hanya satu, bahwa kematian itu pasti datang. Dan pada saat ajal sudah datang, maka tidak ada satupun orang di dunia ini bisa memajukan atau memundurkan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُكُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Karena tidak ada satupun yang tahu tentang ajal, tentang kematian, tentang batas akhir hidup kita, maka sudah selayaknya lah kemudian kita mengoptimalkan apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah, yaitu umur. Jadi
bersegera di dalam melakukan amal soleh itu satu upaya yang sangat baik kita melakukan fastabiqul khairat. Tips yang kedua adalah terus tingkatkan kualitas dan kuantitas amal kita. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hari esok itu harus lebih baik dari hari ini. Artinya apa? Artinya setiap saat kita harus senantiasa memperbaiki diri, setiap saat kita harus selalu melakukan peningkatan dalam amal kita, baik ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas. Kalau hari ini alhamdulillah kita sudah istiqomah menjalankan semua kewajiban dari Allah SWT, kita melakukan kewajiban sholat, kita melakukan kewajiban saum, dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat. Kita tingkatkan dengan melakukan amal-amal soleh yang lainnya berupa amal-amal sunnah. Alhamdulillah kalau kita sudah mengerjakan sholat sunnat duha 2 rakaat, besok kita tingkatkan jadi 4, lusa kita tingkatkan jadi 6, dan seterusnya. Kalau hari ini kita alhamdulillah sudah sedekah, besok kita tingkatkan sedekah lebih banyak. Alhamdulillah hari ini kita sudah tersenyum kepada beberapa orang, besok kita akan lanjutkan, tingkatkan terus, tersenyum kepada banyak orang. Sahabat Lentera Dakwah rahimakumullah, tips yang ketiga adalah kejar keutamaan. Allah SWT menyerukan kepada kita untuk dalam beramal soleh kita mendahulukan yang utama. Kita sudah alhamdulillah mengerjakan kewajiban sholat, tapi kita coba kejar keutamaan sholat, misalkan bagi muslim laki-laki, yaitu di awal waktu, berjamaah, dan di masjid. Itu keutamaannya. Kemudian keutamaan sholat di masjid pun kita juga akan kejar keutamaan yang lain, yaitu berada pada shaf yang pertama, hadir lebih awal di masjid sebelum azan berkumandang. Nah, itu 3 tips pada saat kita melakukan fastabiqul khairat. Yang pertama adalah bersegera melakukan amal soleh, yang kedua terus tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, yang ketiga adalah kejar keutamaan. Sahabat Lentera Dakwah rahimakumullah, pada saat kita melakukan perlombaan kompetisi di dalam kebaikan, maka di sana ada hikmah, di sana ada manfaat. Yang pertama manfaatnya adalah kita akan terbebas dari kerugian atau menyia-nyiakan waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah SWT itu tidak akan kita sia-siakan. Kenapa? Karena kita akan selalu fokus kepada amal soleh. Waktu kita tidak akan terlena begitu saja, kita tidak akan berleha-leha, karena setiap saat kita akan selalu memikirkan apa perbuatan baik yang harus kita lakukan, apa amal soleh yang harus kita kerjakan. Sehingga waktu yang diberikan oleh Allah sama bagi setiap manusia, tapi nilainya akan beda. Pada saat yang satu itu fokus dengan amal soleh, yang lain itu menyia-nyiakan waktunya. Hikmah yang kedua atau manfaat yang kedua, energi kita itu akan selalu diarahkan kepada hal-hal yang positif. Pada saat seorang hamba itu senantiasa berlomba dalam amal kebaikan, maka energi yang dia miliki itu akan senantiasa dioptimalkan untuk terus-menerus berbuat amal kebaikan. Dia tidak berpikir untuk melakukan kemaksiatan, dia tidak berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, dan dia tidak kepikir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya. Sehingga semua energi yang dia miliki itu akan terfokus kepada perbuatan-perbuatan baik, kepada amalan-amalan yang soleh. Dan yang ketiga, itu akan menghindarkan diri kita dari godaan setan yang sangat luar biasa. Kita tahu setan itu sangat luar biasa di dalam melakukan rayuan, di dalam upaya-upaya untuk menggelincirkan manusia, di dalam tipu dayanya untuk mengajak manusia kepada kemaksiatan kepada Allah SWT. Nah, pada saat kita fokus kepada amal soleh, pada saat kita senantiasa terus berlomba di dalam kebaikan, maka insya Allah
itu akan membuat frustrasi setan di dalam menggoda kita. Kenapa? Karena kita tidak akan terfikir untuk berbuat kemaksiatan. Sahabat Lentera Dakwah rahimakumullah, mumpung momentum bulan Ramadan masih ada pada diri kita, yuk kita tingkatkan ibadah kita, yuk kita fastabil khairat, berlomba-lomba dalam amal kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan dengan perlombaan amal soleh yang kita lakukan akan menjadikan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.